Tapi kalau sampai pemerintah mengatur orang tua tidak boleh bertengkar, itu nggak bisa. Misalnya suami dengan istrinya bertengkar terus, sehingga anaknya tidak betah di rumah, depresi, broken home, kan tidak mungkin gubernur ngurusin rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami menyampaikan bahwa ada problematika dalam spirit kebangsaan kita, yaitu membangun narasi agar anak-anak muda Indonesia, khususnya anak-anak di Provinsi Jawa Barat yang sedang menekuni jenjang pendidikan SMP dan SMA serta sederajat atau sanawiyah dan madrasah aliyah, yaitu pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas disiplin hidup dan perubahan pola hidup. Problem itu ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling. Dan problem itu juga tidak bisa diselesaikan di internal keluarga oleh ayah dan ibunya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam kaidah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Nah, metodologi pendidikannya yang kami sampaikan tadi ke Pak Menteri adalah yang pertama adalah pembangunan kualitas disiplin. 1, melepas HP. 2, melepas tradisi bermotor. 3, melepas minuman keras. 4, melepas obat-obatan terlarang. 5, melepas konsumsi zat adaptif lainnya yang merusak saraf dan pikirannya. Dengan membangun pola tidur maksimal jam 10 malam. Kemudian mereka bangun jam 4 pagi, mereka mandi, salat subuh bagi yang beragama Islam, membereskan ruang tempat tidurnya, masuk ke masjid, dan kemudian mendapat bimbingan rohani dari kiai yang menjadi bimbingan konselingnya. Setelah itu mereka sarapan pagi, setelah sarapan pagi mereka berolahraga, setelah mereka berolahraga mereka langsung mengikuti ruang kelas pembelajaran sebagaimana dia didapatkan di sekolah. Kami mendatangkan guru dari berbagai tempat, dan kemudian setelah itu mereka salat duhur, kemudian istirahat. Setelah istirahat mereka mengikuti program minat dan bakat melalui pendekatan olahraga. Dan kemudian maghrib dia masuk masjid lagi, belajar ngaji lagi, kemudian sampai isya, dan kemudian nanti mereka makan malam dan kembali ke tempat mereka tidur untuk tidur malam. Jadi model itu yang kami kembangkan, dan kami tadi konsultasikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak sendiri. Nah, kalau bicara orang banyak memperdebatkan persoalan bagaimana mereka belajarnya, pertama justru dengan barak ini mereka jadi belajar. Mereka jadi ada gurunya. Kenapa? Karena selama ini mereka bolos. Mereka tidak pernah belajar. Bangunnya rata-rata jam 10 siang. Nah, ini adalah. Kemudian yang kedua, bagaimana lingkungannya di barak itu, di komplek pendidikan mereka mendapat lingkungan yang baik. Karena selama ini mereka di lingkungan rumahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, di lingkungan sekolahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, mereka menjadi anak jalanan. Nah, inilah barangkali langkah yang dilakukan oleh kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten kota di seluruh Jawa Barat sebagai bagian upaya kami untuk menyongsong generasi Indonesia Emas tahun 2045. Barangkali itu saja, terima kasih. Ya, setelah ini kami akan juga menyampaikan, dan begini deh, kalau sekarang itu kami mengajak pada semuanya untuk melihat. Ya kan? Kami mengajak pada semuanya yang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan dan kedisiplinan anak-anak Indonesia, kami mengajak untuk datang ke tempat mereka belajar. Itu cara yang terbaik, karena kalau menilai dari jauh dan katanya itu tidak akan pernah selesai. Tapi yang terbaik adalah mengunjungi. Setelah mengunjungi, kalau banyak pakar yang dimiliki, punya bimbingan konseling, psikologi anak, ahli gizi dan sejenisnya, bawa ke tempat berlatih, jadilah mereka menjadi bagian dari kesempurnaan pendidikan yang kami lakukan. Ya, kita tidak mempunyai target berapa siswa, adalah setiap orang tua yang akan meminta anaknya dididik oleh kami melalui pola pendidikan disiplin ini, kami menerima, dan kami akan dibuat gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan seluruh rangkaian ini adalah orang atau anak yang diantar oleh orang tuanya.
kami tidak menerima anak yang tidak berdasarkan persetujuan orang tua. Target yang sekarang 28 hari. 28 hari, setelah itu kenaikan kelas. Kan nanti bulan Juni kenaikan kelas. Kalau kenaikan kelas mereka kembali ke orang tuanya karena sudah waktunya libur. Ya kita bukan diancam ya. Kita kan begini, apakah bupati masih nyaman kalau di depan kantornya banyak orang bawa celurit? Kan nanti mereka yang merasakan. Gitu loh. Apakah bupati masih nyaman kalau setiap minggu ada yang masuk rumah sakit yang harus dibiayai karena ditusuk, karena dilempar pakai batu? Setelah ini akan kuatkan dengan perpu. Ya, yang pertama kalau jangka panjang kita akan bikin sekolah yang itu permanen tadi. Sekolah, dan di sekolah itu anak sudah akan dibikin kejuruan. Dia pengen jadi apa? Pengen jadi tentara, polisi, pengusaha, kemudian seniman, kita buat, olahragawan, kita akan buat. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah itu nanti akan mengintervensi dalam penataan ruang. Satu, tata ruangnya diperbaiki, sanitasi lingkungannya diperbaiki, rumah-rumah rakyatnya diperbaiki, akses jalannya diperbaiki. Tetapi kalau sampai pemerintah mengatur orang tua tidak boleh bertengkar, itu nggak bisa. Misalnya suami dengan istrinya bertengkar terus, sehingga anaknya tidak betah di rumah, depresi, broken home. Kan tidak mungkin gubernur ngurusin rumah tangga. Nah itu kesadaran orang tuanya kalau itu. Sekolah. Iya, dipindahkan ke sekolah yang sekolah itu diperuntukkan untuk minat dan bakat. Iya, begini. Polisi kan menjaring dua. Yang pertama yang berproses berdasarkan hukum pidana anak, kan ada mekanismenya. Dan yang harus menjadi perhatian kita semua adalah di setiap kabupaten kota tidak ada lapas untuk penitipan anak. Rata-rata tinggal di kantor anak itu. Nah, ketika tinggal di kantor anak itu bagaimana? Kan ini harus ada solusi. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah yang terjaring oleh kepolisian tidak semuanya berproses pidana. Ada yang kemudian menjadi kompromi kedua belah pihak. Nah, ketika kompromi kedua belah pihak ini, polisi mengembalikan pada orang tua. Orang tuanya tidak sanggup lagi, ya biar orang tuanya yang meminta kami untuk melakukan pendidikan khusus. Iya, itu rata-rata anak yang dijaring di kami adalah setelah kepolisian tidak lagi menangani dari sisi aspek pidana anaknya. Pak, untuk pengawasannya sendiri dari Pemprov itu menerapkan pengawasan dan mungkin secara rutin ke barak-barak itu. Setiap hari ada pejabat dinas pendidikan provinsi Jawa Barat yang piket di situ. Ada dokter di situ, ada psikolog di situ, ada guru ngaji di situ. Kalau ditemukan ada indikasi kekerasan gitu Pak, apakah akan dievaluasi atau diberhentikan program ini gitu? Ya, kalau ada indikasi kekerasan kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan dan sampai hari ini tidak ada. Bapak, apakah kemudian untuk andil untuk program mengajar? Siapa? Oh, kami mengundang, nanti ada bimbingan untuk anak-anak agar memahami hak asasi manusia, mana hak dan mana kewajiban sebagai warga negara. Kami sudah meminta berkunjung Pak Menteri. Nanti kan ada Pak Kanwil akan menjadi mitra kami. Nanti ada pengajar dari Kanwil untuk mengajar tentang hak asasi manusia. Dan memantau, saya minta Kanwil HAM Provinsi Jawa Barat untuk memantau apakah kegiatan kami bertentangan dengan HAM atau tidak. Bapak, ini kan selama 28 hari anak-anak itu dibarak. Nah, terus untuk nilai mereka di sekolah formal mereka ini bagaimana Pak? Karena mereka mengikuti ujian dan pendidikan biasa. Dan mereka terkoneksi kepada sekolahnya dan tetap menjadi siswa. Nah, kalau nanti ke barak khusus yang Bapak bilang minat dan bakat, berarti mereka keluar dari sekolah formal? Enggak, mereka tetap terdaftar. Itu pernah saya lakukan ketika dulu saya bikin klub sepak bola namanya Asad Jaya Perkasa. Statusnya tetap di sekolahnya masing-masing, tetapi belajarnya di situ. Nanti kepala sekolah gurunya sering memonitor. Saya sangat yakin 100% berhasil. Dan kita kan lebih baik punya keyakinan dan melaksanakan daripada melakukan pembiaran. Apakah sudah melakukan survei terlebih dahulu Pak untuk melakukan pendidikan militer ini di Jawa Oh iya. Barat? Begini, bukan pendidikan militer ya, pendidikan di barak. Ya, pendidikan di Pak Barat. Menteri pakai mic. Tolong jangan, Iya. bukan pendidikan militer, tapi pendidikan di barak. Oke? Jangan sampai nulis judulnya pendidikan militer nih, nggak boleh ya.
Dan Kita sebenarnya klarifikasi ya. dan sebenarnya juga sekarang tidak barak militer juga. Kalau Dodik itu kan sudah bukan barak militer, itu baraknya sipil juga, cuman pelatihnya dari militer. Nah kemudian seberapa yakin? Ya yakin, kan tidak mungkin saya lakukan kalau saya tidak meyakini. Berdasarkan apa keyakinannya? Ya saya kan selama ini melakukan riset, keliling, memahami, kemudian menangani. Saya menangani anak yang berperilaku khusus sudah banyak secara pribadi saya. Dan tidak mudah untuk itu, untuk menyelesaikan problem ini satu, menangani secara bersama. Karena itu saya menyampaikan sebagai Menteri HAM mengapresiasi pemerintah Jawa Barat yang memulai sedang mempersiapkan SDM yang unggul pada masa yang akan datang. Kami sudah targetkan 2035 itu go global, go global. Bagaimana kalau go global tapi mindset karakternya tidak humanis, karakternya tidak, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab. Gimana kita mau go global? Gimana 2045 kita leading di dunia? Sesuai dengan Indonesia Emas, kita harus memimpin dunia kalau SDM-nya tidak unggul. Oleh karena itulah, hal baik yang sedang dimulai di Jawa Barat ini, menurut saya, kami ikut turut serta mendorong, ya, ikut turut serta mendorong. Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia.